Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai, sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Rabu 17 Mei 2023, dalam Pekan Paskah ke-6. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam amanat perpisahannya, Yesus berpesan bahwa Roh yang akan mendampingi para muridnya adalah Roh kebenaran yang akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Rentan waktu antara Yesus terangkat ke surga meninggalkan murid-muridnya dengan masa waktu yang kita jalani saat ini terpaut 2000 tahun lebih. Selama berkarya di bumi bersama murid-muridnya, Yesus lantang mewartakan kebenaran tentang karya keselamatan Allah, tentang Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tentang Allah yang Esa, yaitu Bapa yang mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, sebagai wujud dari firman Allah yang menjadi manusia melalui wujud Yesus. Hingga sekarang, kita sebagai murid-muridnya di zaman ini harus terus menghidupi kebenaran tersebut dalam terang Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melihat karya keselamatan Allah melalui Yesus Sang Putra menjadi sebuah kebenaran yang mutlak. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk membedakan firman Allah yang kekal dengan pesan Allah yang tidak mencerminkan pribadi Allah yang adalah kasih. Sehingga saat kita menemukan atau mengetahui perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang mengajarkan kebencian terhadap kaum lainnya, upaya-upaya melarang dan menggagalkan ibadah sesama umat manusia, dan terlebih tindakan-tindakan radikal yang mengatasnamakan Allah, maka kita dapat mengenalinya bukan sebagai buah-buah Roh Kudus, bukan sebagai buah Roh kebenaran yang menghadirkan Allah yang adalah kasih. Melalui pernyataan Roh kebenaran, tingkah laku kita akan menghadirkan bukti apakah kita berjalan dalam kebenaran atau kesesatan. Dan kebenaran menjadi sangat penting dan mendasar bagi kita, karena kebenaran bagi kita orang Kristiani adalah keselamatan itu sendiri dan Allah itu sendiri. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran senantiasa bersemayam di hati kita, agar kita diberanikan untuk terus berjalan dalam kebenaran dan memperjuangkan kebenaran dalam terang kasih Allah. Bayangkanlah Allah yang memampukan kita untuk menghadirkan kasih dalam terang kebenaran
melalui bimbingan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus memampukan kita untuk berani mengusahakan kasih yang benar sebagai anak-anak Allah? Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk berani mengusahakan kasih yang benar dan mendewasakan sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita senantiasa berdoa memohon pendampingan Roh Kudus sehingga dapat melakukan tindakan kasih dengan benar. Tuhan memberkati.